Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan desa Kirigakure. Sangat tak adil jika hanya Konoha saja yang diceritakan oleh Masashi Kishimoto Sensei. Pasti desa lainnya juga sedang mengalami hal yang sama dan mungkin akan hancur pula oleh para Shinju tersebut. Mei Terume kemudian diperlihatkan berbicara kepada Chojuro tentang informasi baru yang mereka dapatkan. Ternyata informasi itu mengenai apa yang terjadi di desa Konoha saat ini. Mereka membicarakan bahwa kembalinya seorang Boruto telah tersebar ke seluruh desa lain dan seorang Mizukage ingin segera mendapatkan jawaban dari Shikamaru. Mizukage ke-6 kemudian berkata, "Aku telah mengirim pertanyaan dari Sang Hokage tentang situasi dari Boruto. Shikamaru sempat menyampaikan padaku jika Konoha bisa mengatasi seorang kriminal tersebut. Akan tetapi, aku mendengar informasi bahwa mereka ternyata belum juga mampu untuk menangkap atau bahkan membunuh Boruto. Jika seperti ini, aku tak bisa melaporkannya kepada para daimyo negara air. Mereka pasti akan mengadakan rapat sepihak antar para daimyo, yang mungkin bertujuan untuk menghukum desa Konoha. Mereka sangat sensitif mengenai hal ini, serta sejarah yang telah ditulis oleh desa Konoha di masa lalu." Mei Terume kemudian terdiam beberapa detik, setelah mendengar penjelasan dari seorang Chojuro. Dia kemudian berkata, "Kita tak mungkin membiarkan Madara, Obito atau Sasuke baru mencoba menghancurkan dunia shinobi ini. Nah, seperti yang kalian ketahui, pasti desa-desa lain tentu fokus pada kasus Boruto. Terlebih lagi, mereka tak ingin membiarkan kriminal seperti Boruto bebas berkeliaran seperti Madara, Obito ataupun Sasuke saat itu, yang merupakan kriminal dari desa Konoha juga. Hal-hal semacam ini mungkin akan menimbulkan ketegangan antar kelima desa besar, serta ketidakpuasan terhadap rezim kepemimpinan Narashikamaru." Chojuro lalu berkata lagi, "Aku akan segera menghubungi Kazekage, Raikage, dan juga Tsuchikage untuk membahas tentang hal itu. Untuk sekarang, kita harus berbohong kepada daimyo negara air mengenai situasi dan kondisi Boruto serta Konoha." Adegan kemudian berpindah dan memperlihatkan ketegangan antara Boruto, Kawaki dan juga seorang Mitsuki. Tiga orang yang merupakan para pemeran penting ini bisa jadi akan saling berhadapan. Kawaki kemudian berbicara ke Mitsuki dengan berkata, "Kau tak akan kubiarkan melakukan itu lagi, Mitsuki. Jangan coba-coba untuk berpikir bahwa aku akan memaafkanmu secepat itu." Mitsuki kemudian terlihat berpikir dan mencoba membaca situasi. Mitsuki mulai merasa aneh bahwa perbedaan sikap Kawaki dan Boruto membuatnya merasa kebingungan. Menurutnya, sifat keduanya seperti tertukar dan ini menimbulkan keraguan besar pada Mitsuki. Padahal sebenarnya, itu memang benar, akan tetapi, penglihatan Mitsuki masih terlapisi oleh Zeno milik Eida. Mitsuki kemudian berkata, "Kau benar-benar berbeda dan sifatmu itu tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Kau berubah menjadi orang yang lebih pemarah dan jarang memperdulikan orang lain. Sedangkan Boruto, dia justru memiliki sikap yang lebih ramah, dan itu tentu membuat kami merasa bingung." Kawaki kemudian terlihat kaget, karena dia tak ingin Mitsuki terlepas dari kekuatan Zeno. Kawaki lalu berkata, "Harusnya kau pahami bahwa kehilangan ayahku merupakan faktor berubahnya sikapku. Aku tak ingin melemah dan membuat kejadian terulang kembali di sini. Oleh karena itu, aku membuang sikap ramah tersebut dan mencoba lebih tegar dengan menampilkan sikap keras. Aku tak peduli dengan penilaian kalian semua, dan jangan coba-coba untuk membantahku. Dan teruntuk kau Boruto, pasti ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada kami." Nah, di posisi ini, Kawaki hanya berpura-pura untuk tidak tahu tentang munculnya 4 Shinju. Karena seorang Mitsuki pun belum mengetahui bahwa Sumeaka telah berevolusi menjadi 4 Shinju. Jadi, Kawaki mencoba untuk diam dan tidak berbicara sedikit pun tentang Shinju di hadapan Mitsuki. Boruto diperlihatkan mengetahui jika Kawaki berpura-pura untuk tidak tahu. Boruto lalu berkata, "Aku akan mencoba memberitahukan kalian, namun jangan ada yang maju untuk menyerang." Kawaki, Mitsuki, Hoki dan para Anbu Konoha sontak saling menatap dan tak membalas ucapan Boruto. Boruto lalu berjalan maju ke arah Hoki untuk mencabut kembali kekuatan Rasengan Uzuhiko itu yang sedang aktif di tubuh seorang Hoki. Nah, ketika Boruto selesai menonaktifkan Uzuhiko-nya, tiba-tiba tanah di sekitarnya langsung membentuk sebuah penjara, lalu menutup tubuh Boruto.
Boruto sontak terkejut, dan dia terperangkap di dalam elemen tanah itu. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian tertawa, dan seperti mengejek kepada seorang hoki. Momo berbicara ke Boruto dengan berkata, mereka benar-benar lucu, karena terlalu meremehkanmu bocah. Tak ada gunanya mengurungmu seperti ini, ketika kau memiliki kekuatan portal karma dan jutsu teleportasi Hiraishin. Jadi, segeralah keluar dan sampaikan ke semuanya, bahwa 4 Shinju akan segera datang. Boruto lalu menjawab ucapan Momo dengan berkata, aku akan membiarkan diriku terperangkap di sini. Mungkin, lebih aman jika aku harus berbicara dari dalam sini. Kawaki yang melihat Boruto dikurung, kemudian berbicara ke seorang hoki. Kawaki berkata, itu tindakan yang bagus dan sekarang, kita harus mendengarkan penjelasannya. Salah satu Anbu Konoha malah tak setuju, karena mereka telah ditugaskan oleh petinggi desa Konoha, untuk menangkap Boruto atau membunuhnya. Perintah ini, tidak turun langsung dari Shikamaru melainkan, dari para petinggi desa Konoha serta seorang daimyo. Kawaki dan Mitsuki, sedikit terkejut mendengar hal itu. Mitsuki yang mulai penasaran dengan Boruto, menolak apa yang dikatakan oleh Anbu tersebut. Mitsuki kemudian berkata, bagaimana mungkin perintah itu, tidak datang dari seorang Hokage ke-8. Dia berhak memerintah desa ini, dan kalian tak berhak menuruti perintah dari para petinggi. Hoki lalu berkata, kau salah Mitsuki karena sekarang, Tuan Shikamaru belum resmi menjadi seorang Hokage ke-8. Menurut peraturan di desa ini, para petinggi masih memiliki andil yang besar, untuk merubah kebijakan serta terlibat dalam rencana sebuah desa, jika belum adanya Hokage secara resmi. Salah satu Anbu lalu menyambung ucapan Hoki dengan berkata, kami telah mendapatkan informasi jika desa Kirigakure, tidak senang dengan perilaku desa Konoha, yang membiarkan Boruto kembali ke sini. Awalnya, Tuan Shikamaru selalu berusaha untuk menenangkan mereka akan tetapi, daimyo negara air tampak berpengaruh besar, terhadap pengambilan keputusan dari Mizukage ke-6. Jika tak terjadinya ketegangan dan rusaknya perdamaian desa Kiri dan Konoha, maka Boruto harus segera dibunuh. Nah para Anbu ini, tidak mengetahui bahwa saat ini, ada 4 Shinju yang sedang mengincar cakra semua shinobi. Mereka hanya tahu, jika masalah sekarang adalah Boruto saja. Sehingga ketidaktahuan mereka tersebut, membuat Boruto merasa kesal. Boruto yang mendengar perkataan Anbu tersebut, kemudian menyampaikan pendapatnya. Namun ketika Boruto ingin menyampaikan sesuatu hal, para Anbu yang lain bergegas menyegel Boruto. Admin memiliki kepercayaan bahwa cara mengalahkan Boruto, hanyalah disegel seperti halnya Otsutsuki Kaguya ataupun lainnya. Makanya pada cerita ini, kekuatan penyegelan akan berperan penting dalam cerita. Mungkin juga, Mitsuki memiliki kekuatan baru, yang tujuannya untuk menyegel Boruto. Kemudian, salah satu Anbu melemparkan bom asap beracun ke dalam kurungan tersebut. Itu membuat Boruto, tampak muak dengan mereka semua. Kawaki yang melihat tindakan para Anbu itu, hanya membiarkan mereka saja. Momo-chan di dalam tubuhnya kemudian menyuruh Boruto, untuk cepat keluar dari kurungan tersebut. Boruto kemudian mengaktifkan Hiraishin-nya, dan berpindah kepada kunainya yang ada di sebuah pohon. Lagi dan lagi, para Anbu tak bisa menjangkau Boruto berkat jutsu teleportasi itu. Boruto terlihat marah, karena dia merasa sia-sia serta hanya membuang banyak waktu. Ketika Boruto berada di atas pohon, salah satu Anbu menyerangnya menggunakan elemen api. Namun, Boruto langsung menyerap api itu, menggunakan karma miliknya. Sementara itu, Boruto tersambung kembali kepada Shikamaru melalui jurus Shintenshin. Shikamaru berkata, Kawaki pasti telah ada di situ dan dia, tampak sangat emosi terhadap Mitsuki. Boruto lalu menjawab, mereka telah tenang akan tetapi, sekarang mereka malah ingin membunuhku. Shikamaru lalu berkata, sepertinya, mereka diperintahkan oleh para petinggi desa Konoha. Shikamaru lalu menyampaikan satu perintah kepada Sai, untuk menyuruh anggota Anbunya untuk mundur. Sai yang saat ini menyelidiki Amado, kemudian menyampaikan informasi itu kepada Anbu yang ada di tempat Boruto berada. Mereka kemudian akhirnya, menurut dan perlahan tidak menyerang Boruto. Sementara itu, tiba-tiba Sarada dan Sumire juga muncul di tempat mereka. Sarada langsung menyuruh mereka, agar tidak melakukan serangan kepada Boruto. Namun, satu Anbu malah ngeyel dan dia, melemparkan bola api lagi ke arah Boruto. Diketahui di era sekarang, Anbu telah berada di bawah komando oleh ayah Inojin. Tak ada lagi yang namanya Anbu Hokage, dan Anbu Root milik Danzo dahulu. Namun faktanya, admin berpendapat jika nanti, akan ada Anbu yang masih bertahan dengan idealisme seorang Danzo. Makanya dalam adegan ini, salah satu Anbu terlihat tidak peduli pada perintah Shikamaru, dan malah masih menyerang Boruto. Nah Boruto yang melihat sifat dongkol dari Anbu tersebut, seketika saja terbang dan mendekati Anbu tersebut dengan begitu cepat.
Boruto langsung menahan Anbu itu, sambil membuka portal karmanya. Boruto lalu mengirim satu Anbu tersebut, masuk ke dalam dimensi antah berantah. Boruto lalu menutup portalnya sambil berkata, jika ada yang berani melawan lagi, kalian akan bernasib sama dengannya. Nah setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk lanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-120 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.